Juara 7 Farsidira. Ditemani sama Dira Larasati di Juara 7 Farsidira. Dan kita langsung aja yuk masuk di urutan paling bontot alias di nomor 7. Juara di nomor 7. Juara kita di nomor 7 adalah hal yang membuat milenial tuh bakal menyesal di hari tua. Jangan sampai ya teman Indika, karena kan kita punya moto saat ini yaitu YOLO ya. Yang gak jarang ngebuat kaum milenial nyesel di kemudian hari karena mereka cenderung gak menyiapkan hari tua secara matang. Nah ternyata di nomor 7 ini adalah terbiasa ngerasa terlalu nyaman. Emang nih feeling yang kayak gimana sih? Bukannya kita justru mencari kenyamanan? Betul, namanya juga mencari kenyamanan yaitu sama aja seperti lo mencari bahaya. Karena kalau dihadapkan pada situasi yang enak dan juga aman, pasti nyaman banget, nggak mau pindah dong ya. Tapi jangan terlalu nyaman juga teman Indika, apalagi nyaman pada apa yang dimiliki saat ini. Ingat, kalau perjalanan hidup masih panjang, jadi jangan cepat lo ngerasa nyaman atau puas dengan pencapaian sekarang. Gunain waktu buat mengejar banyak hal yang lebih baik di luar sana, gak perlu takut gagal. Karena kan usaha itu akan selalu membuahkan hasil ya. Walaupun pada kenyataannya sih emang harus melalui proses yang lumayan panjang. Kalau lo dari muda aja udah terbiasa ngerasa nyaman. Nah, maka ini akan ngebuat milenial jadi males buat mengembangkan potensi dirinya di masa mendatang. Ingatan buat kita semua berarti ya teman Indika. Jadi buat lo yang selalu mendobrak rasa nyaman, lo emang keren tenan. Juara di nomor 6. Dimana juara kita di nomor 6 adalah yang membuat kita bakal menyesal di hari tua sebagai milenial. Ketergantungan pada orang lain. Bukan berarti kita harus single selamanya gitu ya teman Indika. No, ketergantungan pada orang lain itu adalah lo berharap dibahagiakan, berharap diberi sesuatu, pamrih terhadap ini itu teman Indika. Karena terima atau enggak, kebanyakan kaum milenial sering banget menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Dan ini bisa dilihat dari keseharian milenial yang gak bisa berpergian sendiri. Kemanapun tujuannya, maunya tuh kayak harus ditemenin banget. Dengan alasan biar lebih aman. Ya kadang-kadang gue juga ngerasa kayak gitu lagi. Karena mungkin kita sama-sama belajar aja kali ya teman Indika. Bersama itu bagus, tapi ada saatnya dimana kayaknya kita pun juga harus ngerasain momen sendirian gitu loh. Misalnya dalam mencapai sukses, maka ada usaha untuk buat mencapai kesuksesan itu kan. Dan itu kan sumbernya cuma dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah kalau kita terus-terusan nih menggantungkan hidup kita pada orang lain, percaya deh, kalau sifat ini akan terbawa sampai tua, bakal jauh lebih sulit mandiri karena hidupnya udah bisa ditopang oleh orang di sekelilingnya. Ya kalau misalnya lo ngawinin sultan sih gak ada masalah juga ya teman Indika. Tapi gak juga deh, gara-gara diri sendiri tuh jauh lebih menyenangkan. Ya semoga aja kita bisa kaya raya ya teman Indika. Terus kita justru malah bisa membahagiakan orang lain. Amin. Juara di nomor 5. Di nomor 5 adalah yang membuat kita bakal menyesal di hari tua nanti teman Indika sebagai milenial. Kalau kita terbiasa menyewa ketimbang membeli. Mungkin terkesannya murah ya teman Indika. Tapi ini kan ada sebuah hal yang sia-sia karena lo gak memiliki barang itu. Kalau untuk kaum milenial nyewa itu jauh lebih bagus daripada membeli. Karena pandangan ini gak selamanya bener juga sih dan gak salah juga. Dan kadangkala membeli itu tetap penting karena untuk barang-barang yang memiliki umur ekonomis yang lama ya. Dan bisa dijadikan sebagai investasi gitu jangka panjang. Nah, haruskah selalu ngebeli? Itu tentu aja enggak. Dan kalau kita sebagai milenial tetap diperbolehkan mungkin lo nyewa barang. Tapi untuk barang-barang yang intensitas pemakaiannya tuh enggak terlalu sering lah. Misalnya kamera, sound system, dan juga peralatan untuk seminar. Nah itu kan lagi dibutuhin banget nih sekarang. Karena gak bisa dipungkiri ngebeli suatu barang itu membutuhkan biaya dan juga modal yang lumayan besar. Tapi pengeluarannya cuma buat satu kali aja. Gak berkali-kali sehingga jatuhnya menjadi lebih untung. Contohnya seperti baju pernikahan teman Indika. Gak perlu beli, gak perlu bikin, kenapa sih nyewa aja? Emang lo mau nikah berkali-kali? Iya gak? Juara di nomor 4. Nah, juara kita di nomor 4 ini adalah yang membuat kita sedikit demi sedikit lama-lama kita akan menyesal sebagai makhluk milenial di hari tua nanti.
Yaitu merencanakan keuangan yang terabaikan. Cuma sekedar konsep dalam pikiran aja tapi gak perlu aplikasikan teman Indika. Karena kita perlu tahu ya kalau finansial itu amat penting banget buat dipikirin. Karena kondisi finansial ini sifatnya tuh jangka panjang dan mempengaruhi hidup di masa tua nanti. Jadi kalau milenial mengabaikan rencana keuangan di masa muda. Percaya deh. Kalau keuangan di masa tuanya ini akan hancur berantakan. Memang merencanakan keuangan itu gak semudah membalikan telapak tangan. Tapi perlu untuk diusahakan day by day teman Indika. Setiap progres per minggunya itu kadang-kadang lu udah akan melihat signifikannya, entah itu jadi makin minus atau makin plus. Nah tapi yang paling terpenting adalah lo punya perencanaan keuangan yang baik. Jadi semoga aja nanti di hari tuanya gak bakal menyesal banget kita sebagai milenial saat ini, ya enggak? Juara di nomor 3. Juara kita di nomor 3 adalah yang bikin milenial menyesal pas di hari tuanya itu. Kalau kita semasa sekarang ini sulit mengubah gaya hidup. Wah, gaya hidup yang gak terkontrol itu karena cenderung mengantarkan kaum milenial ke arah yang pemborosan ya. Apalagi cakupan gaya hidup sendiri tuh udah luas banget. Kita udah bisa milih kebahagiaan kita tuh maunya seperti apa. Biayanya gak cuma untuk belanja aja, tapi juga untuk traveling, perawatan, dan juga masih banyak lagi teman Indika. Sampai kita sendiri pun rela tagihan menebel untuk Instagram yang lebih Instagramable. Juara di nomor 2. Di nomor 2 itu adalah dimana kita melewatkan kewajiban untuk berinvestasi. Banyak milenial yang menolak banget untuk berinvestasi karena itu dia tadi YOLO ya. Ya masa kita punya uang harus ditabung sih, beliin ini dong, beliin itu. Kadang-kadang kan kemauan-kemauan kita itu yang kadang membuat kita tuh menyesal dan di hari tua kita nggak akan pernah punya dana pensiun sendiri teman Indika. Karena pola pikir milenial yang belum terarah ke masa depan. Masih jauh kan pandangannya. Tapi milenial beranggapan kalau kesenangan hari ini itu akan bertahan di kemudian hari. Padahal kenyataannya tuh enggak seperti itu. Bahagia di usia tua itu bisa dirasakan kalau kaum milenial mau menginvestasikan mulai dari sekarang. Karena kita harus percaya nih teman Indika. Masa kerja itu masih jauh lebih sedikit dibandingkan masa pensiun. Percaya deh. Jadi semoga aja kita udah termasuk golongan milenial yang gak bakal menyesal ya di hari tua nanti. Juara di nomor 1. Yaitu adalah dimana jumlah aset yang sangat minim. Pemilihan investasi yang salah itu adalah hal yang paling tertinggi yang amat disesalkan teman Indika. Suka hidup foya-foya daripada mengumpulkan asetnya kayak rumah, apartemen, dan lain-lain, tanah sekalipun ya. Nah bisa dibilang kita sering banget ngebeli aset yang ujung-ujungnya pasti cuma sekedar kesenangan pribadi. Bisa jadi karena mobil dan lain-lain ya teman Indika. Kalau mungkin salah satu contohnya adalah seperti itu. Padahal kan mobil itu cuma sekedar media kita dalam bekerja aja, alat bentuk transportasi, bukan investasi yang bisa jadi aset di kemudian hari ya. Yang bisa jadi lo mungkin mengumpulkan asetnya, di mana milenial lebih suka menghabiskan uangnya atau asetnya ini buat traveling, kongko, party, atau kegiatan yang mengarah ke hedonisme. Jadi harus segera ngubah diri kayaknya ya. Wajar sih kalau emang kita nggak punya aset apa-apa pas tua kita nanti. Dimana akibatnya hidup di hari tua jadi lebih melarat dan gak seenak apa yang diimpikan teman Indika. Aduh coy, amit-amit banget kalau kita bisa merasakan hal-hal yang modelannya kayak gini ya teman Indika. Tapi enggak, semoga aja kita terselamatkan dari 7 hal tadi yang membuat kita menyesal di kemudian hari. Dan gue pamit undur suara dulu. Terima kasih banyak udah mendengarkan dari jam 4 sore sampai sekarang udah di jam 8 malam. Kita ketemu lagi di hari Senin. Happy weekend, selamat malam dan selamat beristirahat teman Indika. Bye. Indika FM, menemani kamu di mana aja.